Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 189 dengan tema hikmah perubahan bentuk bulan dan mengubah adat jahiliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka bakal padha takon sapa ing sira Muhammad nganil ahillah saking pira-pira tanggal. Kul ngendika sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya utawi ahillah tanggal iku mawaqitu kanggo pira-pira wektu linasi kanggo menungso wal haji lan wektune haji walaisalan ora ana apa albiru bagus iku bi antatul buyuta iku bi antatu kelawan yen to nekani sira kabeh albuyuta ing pira-pira omah min duhuria sanging pira-pira mburine buyut wa omah walakinnal bira lan tetapine bagus iku man wong tako kang takwa sapa man waktu lan nekana sira kabeh albuyuta ing pira-pira omah min abwabiha saking pira-pira lawange omah wattaqulan padha watiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah Ta'ala la'alakum supaya ana sira kabeh iku tuflihuna padha bekja sapa sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 189 dengan tema hikmah perubahan bentuk bulan dan mengubah adat jahiliyah dengan subtema yaitu waktu yang diperlukan oleh umat manusia dalam melaksanakan ibadahnya seperti puasa, sholat, haji, dan lain-lainnya, serta dalam melaksanakan tugas hidupnya seperti hal-hal yang bertalian dengan urusan perdagangan dan perjanjian. Sebab nuzul atau turunnya ayat ini, riwayat yang dikemukakan antara lain satu, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bulan sabit. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abi Hatim juga bentuk pertanyaan itu ialah untuk apa bulan diciptakan dengan bentuk yang demikian? Maka turunlah ayat ini. Kedua, menurut riwayat Abi Hatim dan Ibnu Asir,
bahwa Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanimah itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebab bulan itu kelihatan mula-mula halus seperti benang, kemudian bertambah besar sampai rata dan bundar, kemudian terus berkurang dan mengecil kembali seperti semula, dan tidak dalam satu bentuk yang tetap?" Maka turunlah ayat ini, ayat 189. Pada ayat ini Allah mengajar, memberi pelajaran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang guna dan hikmah bulan bagi umat manusia. Nah, apa gunanya? Ya, untuk keperluan perhitungan waktu dan melaksanakan urusan ibadah, contoh sholat, puasa, haji, dan sebagainya, serta urusan dunia yang diperlukan, ya, perdagangan, pelayaran, dan Allah menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan bulan Komariah, bulan yang digunakan berdasarkan perputaran bulan, itu bulan Komariah. Karena apa? Itu kan lebih mudah dari perhitungan menurut peredaran matahari Syamsiah, dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman itu. Yang enak memang bulan atau Komariah. Orang-orang Arab, bahkan orang Jawa, Sultan Pakubuwono IV juga gitu, menggunakan Komariah tahun Jawa. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa banyak dari kaum Ansor apabila mereka telah mengerjakan ihram atau haji, maka mereka tidak mau lagi memasuki rumah dari pintu yang biasanya, tetapi masuk dari pintu belakang, dan itu dianggap sebagai suatu kebajikan, keistimewaan. Ya, adat jahiliyah itu. Ayat ini menerangkan bahwa kebajikan itu bukanlah menurut perasaan dan tradisi yang berbau khurafat takhayul, seperti memasuki rumah dari belakang atau dari atas atau dari samping. Tetapi kebajikan itu ialah bertakwa kepada Allah dan ditetapkan kepada mereka agar memasuki rumah itu dari pintunya rumah itu sewajarnya. Menurut sains, ilmu pengetahuan alam, bulan adalah satelit bumi yang berukuran sekitar 1/4 dari ukuran bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi pada jarak rata-rata 384,400 km di bawah tarikan gaya gravitasi bumi. Ada tarikan, yaitu di bawah tarikan gaya gravitasi bumi. Akibat peredarannya bulan inilah bulan mengalami fase-fase, dan di antaranya terjadi fenomena bulan sabit, bulan purnama, bulan baru, dan bulan mati. Semuanya terjadi karena posisi bulan dan bumi yang bergeser secara teratur terhadap posisi matahari. Kalau anak-anak sekarang ini enak di setel di film, di layar itu, pakai laptop jelas. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sisinya yang gelap menghadap ke bumi, sehingga bulan tidak terlihat oleh kita yang berada di bumi ini. Fase ini dinamakan fase bulan baru. Kemudian bergeser dari fase bulan baru ke fase bulan purnama, dan
dari fase bulan purnama menuju ke fase bulan mati. Pada fase bulan mati, bulan kembali tidak nampak sama sekali, hilang. Sementara bulan sabit terjadi antara fase bulan baru ke fase bulan separuh. Separuh pertama berarti minggu pertama sebelum bulan purnama. Dan antara fase bulan separuh yang kedua atau minggu keempat setelah purnama menuju fase bulan mati. Dari fase bulan baru menuju fase bulan purnama, maka yang terjadi fase bulan sabit yang nampak seperti benang yang bisa kita lihat di langit sebelah barat sesudah matahari tenggelam. Lama-kelamaan bulan sabit tersebut menjadi lebar hingga menjadi separuh. Nah, fase bulan ini kita sebut dengan fase bulan separuh. Kemudian 7 hari setelah fase bulan separuh, kita bisa melihat gambaran penuh dan bulan. Jadi gambaran penuh dari bulan itu bunderser. Nah, fase bulan ini kita sebut dengan bulan purnama. Jadi bunderser kelihatan. Wow, seperti pepatah cantiknya seperti bulan purnama. 7 hari kemudian penampakan bulan kembali menyusut sehingga kembali lagi kepada fase bulan separuh. Begitulah seterusnya hingga bulan kembali mengalami fase bulan sabit yang kemudian pada akhirnya bulan menghilang. Nah, ini akhirnya hilang. Fase ini kita sebut dengan fase bulan mati. Jadi fase bulan sabit terjadi 2 kali dalam sebulan, yakni di minggu pertama dan minggu keempat. Jarak antara fase bulan baru ke bulan baru berikutnya atau dari bulan purnama ke bulan purnama berikutnya adalah 29,5306 hari yang kita sebut dengan periode sinodik, dengan nama periode sinodik. Inilah menjadi dasar penanggalan yang dibuat dengan menggunakan sistem kalender peredaran bulan yang kita kenal dengan kalender Komariah. Maka bijaksana Allah Maha Bijaksana yang telah menciptakan bulan dengan hikmah yang luar biasa terkandung di dalamnya. Kesimpulan, 1. Allah memberi petunjuk dan mengajari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita ini juga tentang segala persoalan waktu dan perhitungannya menurut tahun Komariah atau bulan untuk kepentingan mereka dalam melaksanakan amal ibadahnya dan segala macam tugas hidupnya. 2. Allah melarang segala macam tradisi yang berbau khurafat atau takhayul yang tidak punya dasar, seperti memasuki rumah dari arah belakang atau dari atas yang tidak lewat pintunya yang biasa dilewati. Yang baik ya lewat pintunya saja. Shadaqal Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.